Dan juga kalau kita berdoa di Gua Maria itu banyak tuh bunga-bunga ya, kalau kita bawain bunga mawar, terus berdoa pakai lilin. Ceritanya atau filosofisnya atau memang harus pakai ini nih, kayak ya persembahan atau seperti apa sih Mo? Dan juga kenapa mawar ya Mo? Kalau rosario kan rose-nya rosa, itu kalau nggak salah dari kata mawar juga ya Mo ya? Setahu saya. Nah, apakah memang merujuk pada tadi bunga mawar yang harum itu sehingga agar selalu mengingatkan kita atas rahmatnya Bunda Maria yang begitu luar biasa pada diri kita, jadi kita juga mempersembahkan bunga mawar, lilin yang mungkin kayak tempat ibadah lain juga ya, kayak tempat-tempat yang lain kan juga bawa persembahan gitu Mo katanya. Itu ada nggak sih Mo kenapa? Iya. Kenapa disebut Gua Maria? Ini kan peristiwanya itu dulu pertama kali kan peristiwa penampakan Bunda Maria yang terkenal di Prancis itu, di Lourdes itu, kepada Santa Bernadette itu kan terjadinya di gua, tempat yang sunyi, yang terpencil, yang tatkala Bernadette itu diarahkan untuk berkunjung di situ dan Bunda Maria menampakkan diri di situ. Sehingga awalnya tentu memang dari situ. Mengapa di gua, karena memang penampakan yang terkenal itu memang seperti kalau di Lourdes-nya itu kan juga tempat gua itu menjadi simbol sekarang ini bahkan sampai sekarang. Walaupun sekarang juga model-model gua patung-patung Maria yang tidak ada guanya kan juga ada, seperti misalnya yang di Kerep itu kan Tertinggi Bunda Marianya kan tinggi sekali dan tidak dalam gua. Ya itu memang mengapa Gua Maria bukan rumah Maria atau itu tadi karena mengacu pada penampakan dulu di Lourdes, itu memang penampakan yang boleh katakan besar, yang terbesar, sehingga ya kita ingat berarti gua itu ada sesuatu, boleh katakan kenapa di gua ya, mungkin karena di situ ada ketenangan, kedamaian, tempat yang sunyi untuk bisa berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Nah, selama ini Bunda Maria belum pernah menampakkan diri di mall yang rame-rame, yang yang tempat seperti misalnya juga Pekan Raya Jakarta atau tapi ya tempat yang sunyi, seperti misalnya juga di Guadeloupe di Meksiko itu, di tempat yang sunyi, seperti juga di Fatima, itu lebih pada tempat-tempat yang mau menunjukkan bahwa itu adalah tempat yang bisa dijadikan sarana agar orang bisa bertemu dengan perantara Tuhan, yaitu Bunda Maria itu sendiri. Nah, memang Gereja Katolik juga sampai saat ini ya, kalau kita berdoa ya di dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam itu masih ditekankan sampai saat ini. Barangkali ya karena pada saat itu kita berada dalam diri kita yang hakiki. Dalam situasi yang memang kesejatian kita itu juga dalam ketenangan, kedamaian, tidak bising sana-sini, yang sunyi, yang hening. Maka meditasi itu menjadi bagian yang penting, kontemplasi itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, karena justru sebenarnya dalam keheningan, dalam boleh katakan dalam kesepian, dalam situasi yang ketenangan itu, disitulah kekuatan kita. Kita dapat berpikir jernih, kita dapat boleh katakan menerima bahwa ini adalah benar-benar Bunda Maria, ini adalah suara Allah, ini juga dalam boleh katakan juga dalam keheningan, kesunyian, ketenangan. Itu disitulah muncul. Karena kalau kita itu kehilangan keheningan, kita kehilangan ketenangan, itu akhirnya
kita ini kata-kata kita itu tidak bermanfaat, tidak bisa berdaya menyembuhkan, tidak ada kekuatan. Tidak boleh katakan tidak berdaya kuasa. Kalau kita hanya ngomong sembarangan, punya ini, tanpa boleh katakan dalam tenang. Tapi ada orang-orang yang tertentu yang memang, yang hidupnya memang bisa, boleh katakan dalam, boleh katakan didasari dengan meditasi, dengan sekali ngomong saja, hanya beberapa kata saja, orang bisa yakin, orang bisa percaya, orang bisa diteguhkan, bisa satu kata itu bisa meneguhkan, bisa menyembuhkan orang begitu. Barangkali itulah yang juga kenapa melalui gua, yaitu tempat yang hening, tempat yang sunyi, tempat yang kita berada dalam diri kita sendiri, yang pada hakikat kita yang adalah damai, tenang. Ya. Kemudian apa tadi? Tentang bunga mawar Oh atau ya, lilin. apakah kita harus kalau berdoa itu harus pakai bunga mawar dengan lilin, seperti yang juga terjadi di gereja di Plaza Maria, di gereja di Pluit ini. Banyak orang juga membawa bunga dimasukkan di kolam itu, kemudian juga lilin bahkan juga disediakan itu. Yang paling boleh katakan yang paling sering dipakai ya lilin itu. Mungkin kalau Bunda Maria itu ya mungkin sebagai persembahan, sebagai apa namanya ya, kita mau menghormati, seperti kalau seorang yang sedang apa namanya pacaran atau sedang apa namanya mau meminang seseorang, atau itu mungkin juga di hari Valentine atau apa, itu kan bunga ya. Bunga itu tanda pemberian diri dari hati yang memang sedang melambangkan ya keseriusan, ke apa namanya sebagai persembahan. Itu mungkin seperti. Tetapi lebih-lebih sebenarnya kita itu menggunakan lilin. Lilin itu juga nanti erat kaitannya juga dengan ketenangan tadi. Ketenangan tadi, seperti misalnya juga kalau di apa namanya di TC itu kita juga berdoa dengan lilin-lilin, berdoa juga misalnya juga apa namanya dalam keheningan, dalam malam itu kalau ada berbeda, kalau dengan sorot yang besar dengan itu mungkin malah tidak akan terjadi suatu keheningan. Tapi kalau dengan yang lilin, yang boleh katakan itu akan membawa kita kepada fokus untuk tenang, untuk berdoa secara khusus, secara kusuk begitu. Kecuali itu juga lilin itu kan ada maknanya juga. Maka lilin itu juga dipakai di altar, dipakai dalam perayaan Ekaristi, bahkan juga hari Paskah itu apa namanya secara khusus kita menghormati cahaya, itu kan sebenarnya lambang Kristus sendiri yang memberikan diri. Seperti lilin ya. Lilin itu menyala dan dia habis. Jadi nyala lilin itu dengan menghabiskan dirinya sendiri, lilin itu sendiri. Nah, itulah sebagai simbol yang Kristus sendiri yang juga rela mati untuk menerangi, untuk boleh katakan menyelamatkan, untuk menerangi orang. Sehingga lilin itu sebenarnya fungsinya untuk itu. Saya mengerti seperti itu. Kita supaya kita lebih fokus, lebih tenang, sehingga kita memang bisa menyampaikan sungguh-sungguh apa yang kita sampaikan dalam kita berbicara dengan Tuhan, dengan Bunda Maria. Jadi sebenarnya juga tidak harus juga untuk pakai itu yang kalau tidak membawa itu, lebih baik tidak berdoa ya, tidak. Tidak. Nah, tentu juga tidak demikian. Jadi lilin ini sebagai media kita media, juga media ya. Sedangkan kalau bunga mawar itu seperti bentuk cinta kita ke Bunda Maria, penghormatan kita membawakan bunga kepada di Gua Maria ataupun saat kita berdevosi berdoa. Baik. Oke, ini mau kembali lagi nih judul kita ya, menuju Yesus melalui Bunda Maria. Ada nggak sih mau perbedaan saat kita berdoa kepada Bunda Maria
dan ke Tuhan Yesus? Ya, tentu berbeda karena Bunda Maria kan bukan Tuhan, bukan Allah. Tetapi dia memang yang dikaruniai secara khusus untuk menjadi sarana yang melahirkan Allah di dunia ini. Ya. Sehingga kepada Bunda Maria itu kita berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Seperti ketika Yesus dan Bunda Maria di Kana. Waktu itu kan ternyata doa-doa dari kemauan dari Bunda Maria itu didengarkan oleh Yesus. Dan Yesus sendiri juga kemudian mengadakan mujizat itu walaupun sebenarnya belum waktunya, belum saatnya. Sebagai mujizat yang pertama. Nah, kita juga pentingnya pengantara itu. Kalau Bunda Maria lebih karena kita memiliki boleh katakan teladan iman ya. Kenapa kita tidak berdoa? Karena Bunda Maria juga nanti akan menyampaikan kepada putranya Yesus yang tentu tidak akan menolaknya. Itu yang juga menjadi bagian. Kenapa kita tidak berdoa langsung pada Yesus saja? Tuhan Yesus secara khusus memang doa-doa kita bukan berarti kita tidak berdoa pada Tuhan Yesus, tapi dalam perayaan Ekaristi yang menjadi puncak dari segala doa, ya kita rayakan, kita doakan dalam perayaan Ekaristi itu. Itu sebenarnya memang sumber dari segala doa ada di situ itu. Dan kita berdoa juga kepada Tuhan Yesus yang sebagai perantara satu-satunya kepada Bapa. Yesus ini kan kemudian juga bukan hanya melalui Maria menuju ke Yesus ya. Tetapi juga sebenarnya kan melalui Yesus menuju ke Bapa. Per Jesum et Patrem dari Yesus menuju ke Bapa. Nah, sehingga dalam diri Yesus Kristus inilah sebenarnya perantara satu-satunya yang tunggal. Tetapi Bunda Maria ya karena kedekatan dengan manusia, kedekatan yang dia juga adalah manusia seperti kita dan dia dekat dengan Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus, ya tentu orang yang dekat itu ya kita bisa minta pertolongan. Dan lebih baik juga kan lebih baik kalau kita misalnya doa bersama dengan para kudus, dengan Bunda Maria itu berarti kita pergi tidak sendiri, tetapi kita bersama-sama dengan orang kudus, dengan Bunda Maria. Permohonan kita itu tidak hanya datang sendiri, tidak hanya langsung kepada Yesus, tetapi bersama-sama dengan Bunda Maria, bersama dengan orang kudus, kita memohonkan kepada Tuhan atas doa-doa kita ini. Sehingga ya inilah sangat berbeda. Kalau kita berdoa itu ya melalui perantaraan Bunda Maria. Kita tidak berdoa kepada Bunda Maria. Kita berdoa kepada dia ya karena kita memohon Bunda Maria supaya menyampaikan kepada putranya Yesus. Doa kita yang memang selalu kepada Tuhan. Nah, lebih-lebih juga perantaraan Yesus Kristus. Maka doa-doa Katolik itu juga khas ya. Selalu ada trinitaris, ada menyebut nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Dengan doa ini kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Memang karena Yesus adalah pengantara Allah di dunia ini yang satu-satunya sebagai sarana, bahkan pintu sendiri untuk kepada Bapa yang kita berdoa dengan. Oke. Berarti kita berdoa melalui Bunda Maria lah, Mbak. Iya. Gitu ya, kamu. Nah, ini kadang nih dari pengalaman kita pun kadang juga merasa kita lebih dekat nih sama Bunda Maria daripada dengan Tuhan Yesus sendiri ya. Mungkin karena banyak mintanya sama Bunda Maria mungkin ya. Yeah. Nah, itu gimana nih kita punya devosi yang indah kepada Bunda Maria, tapi kita pun juga semakin dekat juga nih dengan
Terus ada langkah-langkahnya atau ada referensi mungkin mau dari buku atau kita ikut apa atau gimana nih mau, karena kadang ya saya secara pribadi pun kadang ya lebih banyak berdoa ke Bunda Maria nih, kalau ke Tuhan Yesusnya sendiri pun ya tidak begitu banyak. Kalau kita doa rosario kan lebih sering gitu ya kayaknya, saya secara pribadi. Nah gimana nih mau kita devosi kita indah nih dengan Bunda Maria, tapi kita juga memiliki relasi yang baik juga, yang intim juga dengan Tuhan Yesus. Jadi tidak meninggalkan Tuhan Yesus gitu sih Mo. Kadang ya saya sendiri pun merasa seperti itu juga nih. Ya, mungkin karena kita seringkali berpikir bahwa kita doanya itu kepada Bunda Maria. Memang ya kepada dalam arti ya nanti Bunda Maria yang menyampaikan pada Tuhan Yesus, seperti ketika Bunda Maria juga mengabulkan permohonan keluarga itu yang kehabisan aku dan menyampaikan kepada Yesus yang kemudian memang dikabulkan. Juga sebenarnya kita juga peristiwa penting yang terjadi dalam kitab suci itu kan Bunda Maria sendiri diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai ibu dari para rasul, dari boleh kata inilah ibumu. Walaupun juga Tuhan Yesus mengatakan inilah anakmu kepada Bunda Maria. Sehingga ya itulah hubungan sebagai anak dengan ibu. Itu yang digambarkan seperti itu. Maka tentu kalau kita sebagai anak, ya kita memang juga memohon melalui perantaraan ibu kepada Tuhan Yesus itu menjadi bagian yang penting. Hanya seperti yang saya katakan tadi, kita sebenarnya juga sama sekali tidak meninggalkan Yesus. Bukan hanya karena setiap kali kita doa rosario juga ada doa Bapa Kaminya, juga bukan seperti diselip-selipkan begitu, bukan juga. Tapi kita memiliki doa yang terbesar justru dalam Ekaristi ini kan, dalam perayaan Ekaristi itu kayak kita itu kurban Yesus, yang memang pusatnya Tuhan Yesus yang kita mohonkan juga ada dalam perayaan Ekaristi itu. Sehingga kalau mungkin tadi bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, dengan Bunda Maria dan juga sekaligus dengan Tuhan Yesus tidak dilupakan ya. Sebenarnya sama sekali juga kalau kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi, maka ya salah satu tipsnya ya kalau yang saya alami sendiri ya memang kekuatan Ekaristi itu. Jadi kita berdoa memang kepada Tuhan Yesus yang dulu pernah menjanjikan, yang pernah mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Dia Yesus tidak mengatakan inilah lambang tubuhku, inilah lambang darahku, tidak. Kenangkanlah aku dengan merayakan Ekaristi ini, dengan merayakan dan minum dan makan. Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu. Sehingga itulah saat kita merayakan kembali perayaan Ekaristi, ya itulah kita bersatu dengan Tuhan. Itu memang kesatuan yang luar biasa karena Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu. Sehingga kalau kita makan roti ya, menerima hosti itu ya kita bersatu dengan Tuhan. Wah, itu kesatuan kita dengan Tuhan sebenarnya sudah melebihi daripada doa-doa kita. Karena itu memang sakramen ya, yang langsung nyata, yang boleh katakan langsung kita terima. Bukan hanya lewat doa-doa, bukan hanya melalui perantaraan, tapi ini memang kita menerima Tuhan Yesus sendiri dalam Ekaristi itu. Sehingga itulah puncak dari segala doa. Kebersatuan kita dengan Tuhan itu ada dalam Ekaristi yang Tuhan Yesus sendiri pernah menjanjikan seperti itu. Sehingga sebenarnya sama sekali tidak. Maka kalau kita mau erat dengan Bunda Maria sebagai perantara dan juga dengan Tuhan, ya ikuti banyak Ekaristi dan juga doa-doa, boleh katakan melalui perantaraan Bunda Maria. Kalau saya seperti itu, jadi tidak ada yang secara khusus yang tips-tips apa yang boleh katakan melalui buku apa, melalui bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Bunda Maria dan Tuhan. Ya itu saja, kita mengikuti perayaan Ekaristi. Kan di situ kita bersatu dengan Tuhan sendiri. Tentu Tuhan juga akan
menjadi bagian dari kehidupan, menolong kita, menyertai perjalanan hidup kita. Tanpa diminta pun, Tuhan akan menyatu dengan kita. Karena memang lain kali juga doa-doa kita itu kan kadang-kadang egois, ya, untuk kepentingan kita sesaat, untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk keselamatan kekal kita. Nah, tapi dengan kita bersatu dengan Tuhan itu, maka Roh Tuhan itu juga akan berbicara dalam diri kita sendiri sehingga kita bisa mengikuti Dia. Sekali lagi, tanpa berdoa pun dengan menerima tubuh Tuhan itu kita sudah bersatu, dan itu lebih istimewa daripada doa-doa yang lain. Ya, betul. Ya. Jadi kembali lagi ya pada misteri ilahi, puncak iman kita di Ekaristi, kembali ke situ. Ya, betul. Baik. Mungkin kelamaan misa offline misa online mau saya. Ya, itu juga memang banyak pertanyaan juga, apakah hosti yang diterima dengan misa offline dengan misa online itu sama atau tidak? Ya, itu juga Sekarang mengatakan, oh, kalau begitu kita misa online saja, daripada kita capek-capek, kita harus mandi, kita harus pergi ke gereja ini, harus waktunya ini, panas lagi, lebih baik di rumah, ikut misa di rumah, kita mau waktunya kapanpun kan ada, jam berapapun kan kita setel misa yang dari negara manapun juga ada, dan online seperti ini. Dan kita kan nanti kan ada komuni batin, apakah sama? Tentu berbeda. Jadi, tetapi kalau kita menerima tubuh Tuhan yang memang langsung dalam roti itu, ya kita sungguh-sungguh menerima. Kita sudah pasti menerima itu. Ya, kalau doa batin kan juga memang juga dengan namanya batin juga posisi kita di mana, posisi batin kita, posisi kesatuan kita dengan Tuhan bagaimana kan, itu hanya Tuhan yang, orang yang bersangkutan yang tahu. Nah, kalau kita sudah menerima itu, ya itu memang sungguh-sungguh menerima tubuh Tuhan yang Yesus janjikan. Ya, betul. Inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah sebagai kenangan akan datang. Walaupun memang Yesus juga bisa datang pada kesempatan lain, seperti misalnya ketika Yesus juga mengatakan, kalau ada 2 atau 3 orang berdoa bersama-sama, aku ada di tengah-tengah kamu. Nah, Yesus juga memang datang juga di situ. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus dalam Ekaristi itu nyata, konkret, dan banyak peristiwa-peristiwa, mujizat-mujizat, bahkan juga melalui Ekaristi ini sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang Katolik. Ya. Baik, Mo. Jadi harus mulai misa offline. Ya, itu memang. Ya, memang sensasinya berbeda sih, Mo, saat kita komuni batin dan memang menerima tubuh dan darah hosti seperti itu, yang mau memang berbeda. Kembali lagi nih, Mo, dengan berdoa. Kadang kita udah berdoanya khusyuk, rajin, terus dengan satu intensi yang khusus, sudah novena, sudah puasa, sudah novenanya sampai 54 hari katanya, sudah rosario juga 9 hari, berapa putaran. Tapi kadang kita pun belum mengerti nih apa kehendak Allah. Misalnya ada permohonan atau intensi. Kita juga belum memahami saat Tuhan itu bilangnya, jawaban Tuhan apa sih? Tidak, atau tunggu, atau nanti, atau bagaimana. Nah, itu gimana ya, Mo? Atau kita harus memiliki sikap seperti apa, atau kita harus memahami apa dulu, katanya untuk kita memiliki karunia-karunia tertentu nih untuk memahami, atau seperti apa, Mo, untuk memahami jawaban dari doa kita? Pertama-tama yang namanya doa itu kan tidak hanya meminta. Doa itu tidak hanya kita memohon Tuhan supaya kita mendapat jodoh, supaya mendapat kerjaan, supaya kita mendapat rezeki, supaya kita lulus sekolah, supaya kita sehat dari sakit. Kan bukan hanya itu. Doa itu juga adalah
komunikasi dengan Allah, di sana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Apa namanya, tidak harus berupa minta, tapi doa itu juga berupa syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menyertai perjalanan hidup kita sampai saat ini. Memang kabulnya doa itu tetap misteri. Artinya kita tidak tahu apa namanya bagaimana Tuhan akan memberikan kepada kita. Karena juga bukan berarti dengan panjangnya doa, dengan lamanya doa, dengan apa namanya itu menjadi ukuran kita juga. Walaupun itu menjadi tanda ya, tetapi itu bukan menjadi ukuran bahwa kita harus dengan perjuangan kita, dengan pemberian diri kita yang besar juga belum tentu apa namanya doa-doa kita akan terkabulkan. Karena begini, tentu kalau bagi kehendak Allah yang namanya doa atau doa permohonan itu kan untuk keselamatan kita. Jadi untuk keselamatan kita baik di dunia ini maupun dalam kehidupan kekal. Nah, jadi rumusnya itu. Tetapi lain kali kita kan doa-doa kita itu egois, hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk kepentingan apa namanya diri kita sendiri. Yang penting saya sehat, kaya, yang lain terserah. Nah, itu malah kita tidak tahu apa itu doa. Maka Yesus pernah mengatakan ya, ampunilah sebab dia tidak tahu apa yang dia minta, yang dia boleh katakan yang dia doakan. Nah, misalnya juga apa namanya misalnya sebagai Margaret, ya Tuhan, Margaret mau menikah dengan Nikola Saputra. Wah, mungkin ya itu doa, tapi kan itu doa-doa yang boleh katakan yang tidak tahu yang apa kita doakan. Ya Tuhan, saya ingin menikah dengan Agnes Monica. Ya itu kan doa-doa yang boleh katakan yang tidak masuk akal, yang tidak doa-doa yang tidak sehat, yang bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan sendiri. Termasuk juga kadang-kadang yang Tuhan, saya ingin sehat ya. Padahal kadang-kadang dengan sakit pun itu rahmat bagi kita. Ya, kita bisa lebih mengerti arti kehidupan, arti penderitaan, arti kurban, arti pemberian diri. Itu tatkala kita sakit. Tatkala kita memang dalam situasi yang kita tidak berdaya, itulah kita baru ingat siapa diri kita dan mau kemana kita. Nah, kadang-kadang kita juga harus seperti itu. Misalnya juga pertandingan sepak bola. Orang Indonesia berdoa supaya sepak bola kita menang dengan Malaysia. Oh, tapi orang Malaysia juga berdoa seperti ya Tuhan supaya kami menang. Ya kan Tuhan juga bingung nanti malah kalau banyak-banyakan. Oh, karena itu orang Indonesia yang banyak berdoa, jumlah penduduknya 270 juta, ya. Orang Malaysia hanya 40 juta saja. Ya, itu tentu kan bukan juganya banyak-banyakan seperti itu. Nah, karena itu kalau berdoa itu yaitu menyelaraskan antara kehendak Allah dengan kehendak diri kita. Itu pasti akan dikabulkan. Saya yakin kalau itu memang menjadi kehendak Allah dan juga kehendak kitanya. Hanya kadang-kadang itu tadi kan doa kita seringkali tidak berdoa yang salah, berdoa yang tidak tahu apa yang mestinya kita minta. Nah, lain kali yang itu doa-doa kita tuh egois, hanya untuk kepentingan diri kita, bukan untuk keselamatan kita, baik di dunia ini dan juga dalam kehidupan kita. Juga bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga keselamatan setiap orang. Nah, itu juga menjadi bagian yang penting yang memang menjadi boleh katakan kita renungkan. Maka bagi orang-orang yang belum misalnya doa-doanya dikabulkan ya, renungkan dulu apa yang diminta, bagaimana perjuangan. Jadi doa itu juga tetap melalui perjuangan. Tidak mungkin kita berdoa saja tanpa kita ada aksi, ada untuk melangkah untuk apa namanya menuju cita-cita kita tercapai itu
Tidak mungkin. Misalnya, ya Tuhan, saya saat ini juga ingin minta Innova yang baru. Ya, kalau kita tidak mencari, kita tidak berusaha, Kerja ya gitu. mana mungkin Tuhan akan memberikan seperti itu. Kalau Tuhan memberikan, mungkin malah Tuhan salah juga, karena nanti kita gunakan untuk semau-maunya, bukan untuk keselamatan kita. Tapi untuk keselamatan, bukan untuk keselamatan kita, tapi ya untuk malah menjerumuskan kita. Nah, itu lain-lain juga kadang. Maka ya mari kita yang belum doa-doanya kita belum dikabulkan, ya Tuhan, ya jangan putus asa, jangan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak membela kita, Tuhan itu oh kalau begitu saya pindah agama, agama yang lain nanti yang supaya Tuhan mengabulkan, ya. Tuhannya sama saja. Apa namanya? Kita juga boleh memiliki juga kekuatan juga datang dari Allah, memang ya, bahwa Tuhan kita minta itu, ya Tuhan akan selalu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena yang lain kali yang kita inginkan itu egois itu tadi. Hanya untuk kepentingan kita, untuk sesaat, ya. Ya Tuhan, saya ingin mempunyai uang saat ini. Itu egois kan. Malah salah doa-doa kita itu. Kadang-kadang tidak yang seharusnya kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, jadi yang saya refleksikan sih mau seperti yang Bunda Maria katakan, ya, terjadilah padaku menurut kehendakmu, ya, kehendak Tuhan yang terjadi dalam diri kita. Jadi ya tadi menyelaraskan semua yang kita minta dalam doa, tidak hanya minta tapi juga ucapan syukur, membangun relasi kita dengan Tuhan. Bukan berarti menyerah, ya, bukan berarti berserah menyerah. itu bukan menyerah, ya, berserah itu bukan menyerah. Tetap kita berusaha. Secara manusiawi itu tetap berusaha. Dengan kegiatan. Kita minta kelancaran rezeki, ya bekerja makin giat gitu, ya. Betul, setuju. Mau lulus kuliah, ya harus belajar, bimbingannya lebih sering gitu, ya Mo, ya. Oke, ya, menguatkan sekali, Mo. Ya saya pun sendiri jadi juga kembali flashback, ya jangan minta mulu sih, tiap hari doa minta aja, ya. Jadi ada keseimbangan, keselarasan itu. Terakhir nih, Mo, boleh dong Mo dibagi pengalaman Romo terkait pengabulan doa mungkin yang Romo minta melalui Bunda Maria ataupun yang didoakan melalui perantaran Bunda Maria. Bisa tolong di-sharingkan nggak sih, Mo, sama kami? Iya, memang sebenarnya juga banyak kalau peristiwa-peristiwa dalam hidup saya yang memang melalui perantaraan Bunda Maria. Ini banyak. Waktu saya dulu kuliah di Jogja itu juga saya pernah berjanji, ya, kalau ini skripsi itu cepat selesai, ya saya akan mengunjungi, akan berdoa di 3 Gua Maria dengan naik sepeda. Saya pernah seperti itu. Di Sendang Sriningsih, di Sendang Sono, dan Sendang Jatiningsih. Itu saya naik sepeda. Semua, Mo. Bagaimana? Itu kan nanjak-nanjak, ya, Mo? Iya, agak. Medannya lumayan nanjak. Iya, itu saya naik sepeda, benar. Saya pernah berdoa melalui perantaraan Bunda Maria yang seperti itu. Tetapi yang sering kali seperti diingatkan itu sebenarnya peristiwa yang saya sendiri tidak sadar waktu itu, artinya tidak mengetahui bahwa itu menjadi bagian juga dari terkabulnya doa-doa yang bukan didoakan oleh saya, tapi untuk kepentingan saya. Jadi begini, saya itu dulu kan rumah saya di Purworejo dan saya sekolah itu dari SMP sampai kuliah itu kan di Jogja. Setiap kali saya pulang di rumah di Purworejo itu, tetangga-tetangga itu selalu mengatakan, kamu itu dulu sebenarnya sudah mati. Kamu itu sebenarnya dulu sudah mati. Pokoknya selalu orang kalau ketemu saya itu yang mereka ingat terhadap saya.
apa namanya, dan itu anehnya tuh pengalaman ini muncul waktu saya di novisiat, waktu saya apa namanya mau ditabiskan, waktu itu sampai sekarang ini pengalaman yang walaupun saya sendiri tidak tahu, tetapi itu apa namanya sampai sekarang ini menggema terus di dalam diri. Karena saya dikatakan selalu seperti itu oleh tetangga-tetangga, oleh orang-orang yang waktu saya kecil dulu tahu saya. Jadi mereka selalu, waktu dulu kamu tuh sebenarnya waktu bayi itu kamu sudah mati. Tapi ya syukur kamu didoakan terus kamu hidup lagi. Orang-orang selalu ngomong seperti itu. Termasuk apa namanya paman saya, kemudian juga saudara-saudara tetangga-tetangga. Akhirnya saya tanya kepada mama saya itu, Mak, kenapa kok saya itu kalau ketemu orang selalu katakan saya itu dulu apa namanya sudah seharusnya mati. Saya itu sudah mati dulu, katanya seperti itu. Atau akhirnya mama saya itu cerita. Jadi ceritanya begini. Dulu waktu saya masih bayi, boleh katakan ya belum ada setahun barangkali. Pokoknya masih apa namanya belajar itu loh apa namanya merangkak itu. Seperti itu. Waktu saya usia seperti itu, bapak saya dan mama saya itu mengikuti acara perkawinan di Bandung. Saya ditinggalkan dengan kakak saya. Kakak saya itu yang diminta oleh bapak saya dan mama saya itu untuk menjaga selama 2 malam, 3 hari 2 malam. Nah, kami pergi dan kamu harus menjaga ini. Tapi yang namanya kakak saya kan juga mungkin yang apa namanya tidak setia untuk melihat-lihat saya terus. Jadi ya dia main-main di luar, ya dia apa namanya kan saya juga ada kakak yang tua, ada kakak yang di atas saya. Yang karena kami kan 9 bersaudara, jadi banyak sekali. Jadi kakak-kakak saya itu diminta oleh mama dan bapak saya itu menjaga saya. Jadi di tempat itu, tapi suatu saat saya itu katanya jatuh di kolong. Saya jadi sudah apa namanya tidak berada di tempat itu, saya itu merangkak dan jatuh di bawah. Maka ini saya itu sini benjol ini apa namanya, maka kalau dipotong pakai botak itu jelek sekali saya ini karena itu peristiwa itu. Jadi ada agak sedikit kurang, kepala saya itu kurang lurus begitu, kurang simetris begitu. Apa namanya? Jadi saya sudah apa namanya sudah di kolong dan sudah tidak, menurut tetangga-tangga itu saya sudah mati begitu. Wah, kemudian kakak saya dan itu sudah menjerit-jerit terus panggil tetangga semua, panggil itu, akhirnya kan kebanyakan di lingkungan saya itu Katolik semua. Kemudian yang mereka berdoa, tidak ada doa yang lainnya, Salam Maria saja, Salam Maria terus seperti Salam Maria terus ya. Mungkin apa namanya dalam situasi spontan itu kan juga mau berdoa apa ya, doanya kan ya dia Salam Maria, doa Salam Maria, pelataran Bunda Maria. Dan tiba-tiba kata saya itu pada itu sudah dingin itu. Saya itu sudah dingin, sudah itu terus tiba-tiba hangat, tiba-tiba saya itu katanya apanya mata saya bisa terbuka dan tiba-tiba bisa menangis begitu. Nah, itulah yang boleh katakan pengalaman yang sebenarnya saya tidak tahu, tetapi itu selalu dikatakan oleh tetangga-tetangga saya dan saya yakin inilah penyertaan Bunda Maria. Saya yakin dengan doa-doa kakak saya, doa-doa dari tetangga-tetangga saya itu sehingga saya bisa hidup seperti sekarang ini karena melalui doa-doa itu. Itu yang boleh katakan pengalaman yang selalu ingat waktu retret agung, terutama waktu mau ditabiskan itu, sehingga saya kan juga mengambil moto tabisan itu ya itu, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu karena ya peristiwa, lebih-lebih saya dasarkan karena peristiwa itu. Sekarang yang terserah Tuhan saja. Saya mengikuti karena dulu Tuhan sudah baik kepada saya.
menghidupkan saya tidak jadi mati ya Kak. Saya apa namanya, ya sudah terjadilah padaku menurut perkataan. Saya juga menghidupi apa namanya disampaikan Bunda Maria itu. Ya, ya, Mo. Terima kasih ya Mo, sharingnya menguatkan sekali, luar biasa Mo. Kembali lagi kita berdevosi kepada Bunda Maria sebagai perantara kita untuk kepada Tuhan Yesus, dan nanti Tuhan Yesus pun akan menjadi perantara kita pada Allah Bapa. Dan kita juga tidak lupa sebagai penghormatan kepada Bunda Maria, gereja pun memfasilitasi ya Mo ya, banyak sekali tempat-tempat ataupun cara-cara berdoa agar kita makin hari pun makin dekat dengan Bunda Maria dan juga makin dekat dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Singkat kata, terima kasih banyak ya Mo untuk sharing dan banyak sekali ilmu-ilmu baru sih dari yang saya secara pribadi dapatkan ya Mo, dan juga refleksi-refleksi yang untuk menjadi belajar meneladani Bunda Maria itu sendiri. Kalimat yang ya terjadilah padaku menurut perkataanmu itu, kalau sampai sendiri sih, jiwa manusiawi kita nih kayak meronta-ronta gitu ya Mo, agak apakah bisa, tapi meneladani dari Bunda Maria berarti yang Bunda Maria yang adalah benar manusia juga ya kita berdoa dan belajar terhadap Bunda Maria. Ya, terima kasih ya Mo, sehat selalu, berkah dalam ya Mo. Terima kasih Ya, semuanya. Ya, berkah Iya. dalam, salam sehat. Sehat selalu ya Mo. Ya, terima kasih. Terima kasih.